Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah mereview belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Nah, untuk hari ini kita mulai ke materi yang sesungguhnya untuk bab 2 di semester 2 ini, yaitu komposisi dan invers fungsi. Nah, hari ini kita akan mulai dari komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi diibaratkan seperti kalau kalian mau membuat kue. Ketika kita membuat kue, ada bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada bahan apa lagi? Ada tepung, terus ada telur, margarin, gula, dan lain-lain ya. Nah, ketika ini kita masukkan dulu ke alat yang namanya mixer, ya kan ya. Kita mixer dulu. Setelah itu jadilah adonan kue, ya enggak? Kalau sudah menjadi adonan kue, nanti kita panggang atau kita kukus sesuai dengan proses yang digunakan. Misalnya kita gunakan pakai alatnya yang namanya oven. Nah, di sini menjadi kue nanti gitu. Nah, proses seperti ini di matematika dinamakan komposisi fungsi gitu. Jadi ibarat bahan-bahannya itu daerah asal. Daerah asal untuk membuat kuenya tadi berarti di sini daerah asalnya itu X. Nah, kita gunakan alat untuk mengoperasikan X ini ke fungsi F. Kita petakan X, petakan dengan fungsi F, menghasilkan Y. Lalu dipetakan lagi dengan, di sini tadi ovennya dimisalkan fungsi G. Nah, itu dipetakan lagi ke fungsi G, menghasilkan Z. Gitu. Nah, proses seperti ini kalau di matematika bisa kita singkat. Kan kalau ini satu-satu ya, X kita petakan dulu ke F, lalu hasilnya kita petakan dulu ke G. Secara singkat bisa dituliskan secara komposisi fungsi, yaitu G bundaran Fx. Ini bacanya bukan GOF, tapi bacanya bundaran. Gitu. G bundaran Fx. Nah, lalu prosesnya gimana? Masih sama. Fungsi X-nya tadi kita petakan dulu ke F, petakan dengan F menghasilkan Y, lalu hasilnya dipetakan lagi menggunakan fungsi G, menghasilkan Z. Gitu. Nah, Bu, kok nggak nulisnya kok nggak F bundaran GX? Kok nggak seperti ini? Karena di komposisi fungsi itu membacanya dari kanan. Jadi, kalau X dipetakan ke F lalu baru dipetakan ke G, itu nanti menulisnya G bundaran Fx bukan F bundaran Gx itu karena bacanya dari belakang. Jadi X ini kita substitusikan dulu ke fungsi F, nanti hasilnya kita substitusikan lagi ke fungsi G. Jadi kalau misalkan ada fungsi G dipetakan ke fungsi F, itu nanti suatu lalu dipetakan lagi ke fungsi H. Jadi nulisnya gimana? Ya nulisnya H bundaran F bundaran GX gitu. Ini kalau 3 fungsinya gitu. Kalau misalkan F bundaran GX berarti ya artinya fungsi X-nya kita substitusikan ke G dulu, nanti hasilnya kita substitusikan ke F. Begitu. Itu konsep komposisi fungsi. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat komposisi fungsi. Ada 3 sifat komposisi fungsi, yaitu yang pertama tidak bersifat komutatif. Berarti di sini tandanya tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan. F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Sifat komutatif ini sudah biasa kalian kenal sejak zaman SD. Komutatif itu misalkan di operasi penjumlahan begini. Kalau Bunda punya 2 ditambah 3
Itu kan sama dengan 5 ya. Tapi kalau Bu Nela nambah kene 3 dulu, 3 ditambah 2 sama dengan 5 juga. Nah, ini namanya sifat komutatif. Tapi ini tidak berlaku di komposisi fungsi. Kenapa? Karena F bundaran Gx itu artinya X disubstitusikan ke G dulu, baru hasilnya disubstitusikan ke F. Otomatis tidak sama dengan ketika kita mensubstitusikan X ke F lalu hasilnya ke G gitu. Nanti akan kita buktikan bersama di contoh soal. Itu yang pertama tidak bersifat komutatif. Yang kedua bersifat asosiatif. Ada dua, asosiatif kiri dan asosiatif kanan. Maksudnya gimana? Misalkan ada 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini banyak cara. Ada yang mau mengerjakannya 2 ditambah 3 dulu, 5 baru ditambah 5, jadi 10. Ini bisa. Atau ini namanya asosiatif kiri. Atau kalau mau ditambahkan dulu, aku mau menambahkannya 3 tambah 5 dulu. 8 ditambah baru ditambah 2, hasilnya sama 10. Nah, ini bersifat asosiatif untuk komposisi fungsi. Dan yang terakhir terdapat fungsi identitas, sehingga fungsi F bundaran I identitas sama dengan identitas bundaran F begitu. Ini untuk sifat-sifat komposisi fungsi. Selanjutnya kita lanjut ke menentukan komposisi dua fungsi. Contoh, ini contohnya Bu Nela ambil dari LKS Intan Pariwara kelas 10 semester 2 halaman 67, contoh yang nomor 2. Itu yang pertama, mohon maaf ini typo ya, salah ketik maksudnya fungsi. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dan gx sama dengan 2x tambah 5. Tentukan yang pertama rumus fungsi f bundaran gx. Yang kedua nilai a agar g bundaran fa sama dengan 3. Tuh kita jawab dulu ya. Yang pertama dulu, rumus fungsi f bundaran gf. F bundaran gx-nya kita tulis dulu. Ini artinya, bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini artinya X itu kita substitusikan ke fungsi G-nya dulu. Nah, fungsi G itu apa? Fungsi G itu ya ini. Gitu. Kalau X-nya kan masih utuh X ya, substitusikan ke sini ya masih utuh. Nah, berarti ini fungsi Gx-nya kita substitusikan langsung ke fungsi F. Gitu. Nah, kita tulis dulu fungsi G-nya 2x ditambah 3. Jadi 2x tambah 3-nya ini kita substitusikan ke F. Lah F-nya apa? F-nya ini. Pakai biru aja. F-nya ini. Tuh. Nah, berarti yang di sini itu menggantikan kedudukan X yang ada di fungsi F. Jadi setiap kalian bertemu X di fungsi F itu nanti diganti menjadi GX gitu. Jadi yang tadinya X kuadrat, X-nya ini diganti 2X plus 3. Jadi 2X plus 3 kuadrat dikurangi, oh ada X lagi, berarti diganti 2X plus 3 lagi. 5 dikali 2X plus 3 ditambah 4. Lalu kita operasikan 2X plus 3 kuadrat. Dulu di SMP udah pernah, berarti 2X plus 3 dikali 2X plus 3 menjadi min 5 dikali 2X negatif 10X. Jangan lupa ini negatifnya punyanya 5 ya, jadi selanjutnya negatif 5 dikali 3 berarti negatif 15 ditambah 4 gitu. Nah ini dikalikan 2x kali 2x
4x kuadrat. 2x kali 3 berarti plus 6x. Lalu ini kalikan lagi, plus 6x. Yang belakang kalikan juga, plus 9. Min 10x min 15 ditambah 4. Berarti menjadi negatif 11. Tuh, nah kita sederhanakan. 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 dikurangi 10x min 11. Jadi menjadi 4x kuadrat 12x dikurangi 10x berarti plus 2x plus 9 dikurangi 11 menjadi min 2. Sudah selesai. Jadi rumus fungsi f bundaran Gx-nya sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang ditanya G bundaran Fx atau G bundaran Fa sama dengan 3? Caranya juga sama. Kita sekarang kerjakan yang B ya. G bundaran Fa sama dengan 3. Biasanya itu kan G bundaran Fx ya, bukan G bundaran Fa. Nah, ini untuk mempermudah kita ganti aja menjadi G bundaran Fx sama dengan 3. Berarti ini G bundaran Fa, A-nya biar lebih gampang Punela ganti aja. Nah, ini jadi kalau ditulis berdasarkan konsep tadi, berarti A yang di sini kan kita substitusikan dulu ke F, lalu hasilnya kita substitusikan ke G. Nah, A-nya kita substitusikan ke F. F-nya apa? F-nya ini kita tulis dulu. G X kuadrat min 5X plus 4. X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 3. Nah, A-nya ini kita masukkan ke sana. Kita substitusikan ke X yang ada di sini. Berarti setiap ada X yang ada di sini, semuanya kita ganti menjadi A. Nah, berarti G A kuadrat min 5A plus 4 sama dengan 3. Nah, setelah ini kita substitusikan lagi. Hasilnya tadi kita substitusikan ke G. Lah, G-nya apa? G-nya ini. Gitu. Kita tulis ulang lagi. G ini berarti substitusikannya ke 2X. X-nya yang ada di sini. X yang di sini ya. X yang di sini berarti diganti menjadi A kuadrat min 5A plus 4. 2 kali A kuadrat min 5X plus 4 ditambah 3 sama dengan 3. Ini berarti G-nya nggak usah ditulis. Gini. Nah, dikalikan ke dalam 2A kuadrat. Ini berarti diganti A ya. Maaf tadi salah tulis. Min 10A 2 kali negatif 5A. Negatif 10A 2 kali 4 plus 8 plus 3 sama dengan 3. Jadi 2A kuadrat min 10A plus 8 ditambah 3. 11 ini pindah ke sebelah kiri, min 3 sama dengan 0. Jadi 2A kuadrat min 10A 11 dikurangi 3 jadinya plus 8. Plus 8 sama dengan 0. Nah, biar gampang ini semuanya dibagi 2. Jadi menjadi A kuadrat min 5A
plus 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. SMP udah pernah, kemarin juga baru mengerjakan. Dua angka kalau dikalikan hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya negatif 5. Dua angka kalau dikalikan hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya negatif 5. Berarti perkalian yang hasilnya 4. 4 kali 1 ya, biar sama-sama. Kalau ditambah negatif 5 berarti dikasih tanda negatif. Min 4 dan min 1. Jadi A min 4 sama dengan 0 atau A min 1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 4 atau A sama dengan 1. Jadi nilai A-nya adalah, jadi A sama dengan 4 atau A sama dengan 1. Begitu. Gitu ya caranya.